Baik, kita buka topik kita untuk malam ini adalah tentang amanah. Jadi perhatikan dasar penjelasan tentang amanah ini. Kita kembali ke sini. Ya, perhatikan bahwa ini kedua orang tua kita yang membuat jasad, ya, yang membuat jasad. Jadi jasad tercipta dari pasangan kedua orang tua kita, di mana penciptaannya jasad atau pembuatannya jasad di dalamnya diikutkan hawa nafsu, ya. Tanpa hawa nafsu dia tidak akan bisa tercipta, ya. Kemudian jasad inilah yang terikat oleh ruang dan waktu, sehingga kalau aku tadinya yang fitrah, yang suci, yang sempurna, masuk ke dalam jasad, masuk ke dalam jasad, maka aku ruh ini akan terhijab atau akan terbelenggu, akan dibatasi oleh jasad, sehingga penglihatannya tadi yang seharusnya penglihatannya sempurna, ketika ruh masuk ke dalam jasad, maka penglihatannya itu akan dibatasi oleh kemampuan mata, kemampuan mata pada jasad, dan itu sangat terbatas. Demikian pula pendengarannya, yang ketika berdimensi ruh pendengarannya sangat jelas, ketika masuk ke dalam jasad, pendengarannya akan dibatasi oleh telinga, sangat ditentukan oleh kemampuan telinga secara fisik, dan itu sangat terbatas juga. Dan pada akhirnya ruh yang dirinya tadi sangat sempurna, ketika masuk ke dalam jasad, maka ruhnya terhijab oleh jasad, terbatas oleh jasad, kemampuannya sangat dipengaruhi oleh jasad, sangat tergantung pada jasad. Sebelum ruh ini masuk ke dalam jasad, itu dibuat dulu perumpamaan, dibuat dulu keserupaannya berupa jiwa, dibuat keserupaannya berupa jiwa ini, ruh dibuat keserupaannya berupa jiwa. Nah, ini yang disebutkan sebagai penciptaan 7 lapis langit, sedangkan jasad penciptaan 7 lapis bumi. Nah, sebelum 7 lapis langit ini disatukan dengan 7 lapis bumi, sebelum jiwa disatukan dengan jasad, disinilah terjadi serah terima amanah, serah terima amanah. Kita lihat di surat 33 ayat 72, peristiwa serah terima amanah. Perhatikan, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Penyebutan kata langit, bumi, dan gunung-gunung ini menunjuk kepada jasad, menunjukkan kepada jasad. Penjelasannya nanti pada saat pembahasan tentang makro dan mikro. Pada pembahasan itu ditunjukkan bahwa perumpamaan tentang langit, bumi, gunung-gunung, semua yang berkaitan dengan bumi dan segala isinya, kemudian langit dan segala isinya, itu menunjuk pada jasad, pada jasad kita. Jadi pada ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama ditawarkan amanah itu adalah jasad. Seandainya jasad menerima amanah, maka yang berfungsi sebagai amanah adalah jiwa. Lalu kemudian kalau jasad menerima, maka jasad akan diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan jiwa. Maka suatu ketika jasad akan merasakan
siksaan kalau dia menerima amanah dan tidak bertanggung jawab. Namun pada kesimpulannya ya ternyata dikatakan bahwa ya mereka enggan untuk memikul amanah dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Ya. Lalu kemudian ya dipikulah amanat itu oleh manusia. Jadi kata manusia di sini yang ditunjuk itu adalah jiwa. Ya, jadi jiwa bersedia menerima amanah. Maka yang menjadi amanah adalah jasadnya. Ya, yang menjadi amanah adalah jasadnya. Ya, sehingga ketika jiwa menerima amanah, maka jiwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan jasad. Ya, jiwa akan mendapatkan ya siksaan jika dia menggunakan jasadnya pada tempat yang tidak tepat atau dia tidak melaksanakan amanah sesuai dengan peruntukan jasad itu. Ya. Oke, lalu kemudian setelah jiwa menerima amanah berupa jasad, maka ya, jiwa disatukan dengan jasad. Ya, setelah disatukan itulah maka disebutkan bahwa sungguh manusia itu dalam keadaan zaluman jahulan, ya, dalam keadaan zalim dan sangat bodoh. Oke. Kemudian perhatikan kembali gambar kita. Ya. Jadi inilah yang merupakan amanah dari Allah. Amanah itu artinya pinjaman atau titipan ya dari Allah yang ya terikat padanya ruang dan waktu. Ya, terikat padanya ruang dan waktu karena berbentuk materi. Ya. Ketika jiwa ini sudah menerima jasad sebagai amanah, maka kepada jiwa ini ya dikalungkan kepadanya kitab, gitu ya, yaitu yang merupakan sebuah ketetapan padanya yang pasti berlaku baginya. Ya, ada 3 ketetapan yang telah ditetapkan itu. Yang pertama adalah tentang ajalnya, ya. Yang pertama tentang ajal, ya. Hal ini berkaitan dengan bahwa jasad itu terikat oleh ruang dan waktu, ya. Artinya amanah ini ya dipengaruhi oleh waktu dan ruang yang ada, ya, sebagai masa pakai. Jadi ketika masa pakainya sudah habis, maka itulah yang disebut sebagai ajal. Ya. Ajal adalah masa pakai jasad yang telah habis, ya, itu harus dikembalikan kepada Allah. Ketetapan yang kedua adalah tentang rezekinya. Ya, yang disebutkan dengan rezeki itu adalah jasad kita sendiri. Ya. Di mana yang dilihat di situ adalah tentang kelengkapannya. Ya. Yang disebutkan bahwa rezekinya dilebihkan itu adalah orang-orang yang memiliki jasad yang sempurna, ya, jasad yang tidak memiliki cacat. Adapun orang-orang yang dibatasi rezekinya adalah orang-orang yang diberikan jasad yang cacat. Ya. Semakin sempurna rezeki yang diberikan kepada mereka, itu semakin berat tanggung jawabnya. Adapun mereka yang menerima rezeki yang terbatas atau jasad yang cacat, maka apapun yang cacat pada jasadnya itu di akhirat sudah ada penggantinya yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita memahami ini, maka orang-orang yang terlahir dalam keadaan cacat itu seharusnya mereka yang lebih banyak bersyukur.
Karena apa? Karena ya mereka sudah memiliki pengganti yang lebih baik, jasad pengganti yang lebih baik daripada ini. Adapun orang-orang yang memiliki jasad yang sempurna, ya mereka itu harus mengembalikan jasad itu kepada pemiliknya, baru bisa diganti dengan yang lebih baik. Ya, mereka harus mengembalikan jasad itu kepada Allah, baru bisa digantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Oke. Kemudian yang ketiga, ketetapan yang ketiga adalah tentang jodoh. Ya. Yang disebutkan di sini jodoh adalah ya, jasad kita yang ya, berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Ya. Kalau dia berjenis kelamin laki-laki, berarti dia ditugaskan di muka bumi untuk mengabdi sebagai seorang laki-laki. Kalau dia berjenis kelamin perempuan, berarti dia ditugaskan untuk mengabdi sebagai perempuan. Ya, jadi semua sudah dapat jodoh. Jadi ketika kita menerima amanah, maka itulah standar bahwa kita sudah memiliki istri yang pertama, ya. Istri yang pertama. Nah, dan kita harus ya menikah lagi 2, 3 atau 4 untuk bisa kembali kepada Allah atau untuk mengikuti sunnah Rasul. Nah, istri yang kedua itu adalah di jiwa kita, ya. Istri yang ketiga adalah ruh, yang disebut dengan istri-istri itu adalah pakaian kita, ya, adalah pembungkus kita. Dan istri yang keempat ini adalah nafsun wahidah. Kalau aku rahasia itu laki-laki sejati, ya. Laki-laki sejati. Jadi harus menikah sampai 4 baru bisa kembali ke nafsun wahidah. Itulah yang disebut dengan jodoh, ya. Jodoh ya, sebagai istri pertama kita adalah jasad kita. Demikianlah pembahasan dasar tentang amanah ini, ya. Saya buka ruang tanya jawab. Waalaikumsalam. Dari siapa? Iya, ya EJ. Oh ya, ya aja ya. Ini persoalannya kan daripada istri lalu istri pertama, istri kedua. Jadi untuk perjalanan kepada istri kedua, untuk memahami perjalanan jiwa, bagaimana Pak? Ya. Jadi bahasanya kita harus memberikan nafkah kepada wanita, ya, kepada wanita. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah menunaikan zakat atau menjalankan tugas khalifah. Ya, menjalankan tugas khalifah atau menunaikan zakat atau melaksanakan tugas keseharian kita yang di dalamnya harus ikhlas, ya. Itu yang akan membentuk wadah pada wilayah jiwa, ya. Kita membuat pos-pos persinggahan. Bahasa istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu adalah pos-pos persinggahan untuk bisa sampai kepada nafsun wahidah, kembali ke diri yang satu. Jadi pada istri yang kedua diperlakukan seperti itu, ya. Tunaikan zakat artinya laksanakan tugas khalifah kita, biarkan ini jasad kita diserahkan kepada Allah, ya. Itu akan digantikan yang lebih baik, ya. Nah, kalau kita sudah memberikan nafkah seperti itu, maka ya kita tinggal melaksanakan sholat, mendirikan sholat sebagai perjalanan, ya, perjalanan dari jasad kepada jiwa, ya. Tetapi jangan lupa juga baca kitab, karena itu adalah cahayanya, ya, butuh cahaya untuk menempuh perjalanan itu. Kalau kita sudah berhasil masuk kepada wilayah jiwa, ya, maka ya mulai ditingkatkan, ya, ditingkatkan lagi
semangatnya untuk baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, ya karena nanti akan berlanjut lagi pada perjalanan dimensi ruh, ya, perjalanan pada dimensi ruh. Oke, pembahasan tentang itu akan dibahas tersendiri, ya, tentang surat keempat ayat 3. Ya. Oke ya, Pak Ajih.